Halo, saya Ibam. Selamat datang di Siniar Salihara. Kali ini kita akan ngomong-ngomong soal polemik Jakarta yang bikin keki. Tapi jangan lupa bahwa pemusatan itu bisa juga atau pemusatan atau pemikiran itu bisa juga datang dari berbagai arah ya. Bukan saja dari sebagai protes dari yang dipinggirkan ke pusat, tapi bisa juga merupakan pemosisian dari pusat juga. Bukan lagi melalui birokrasi, bukan lagi melalui semacam hierarki, karena tidak ada hierarki lagi ya sekarang. Jadi jejaring saja, jejaring antar sastrawan, jejaring antar komunitas. Teman-teman sekalian, sejarah sastra Indonesia modern adalah sejarah konfrontasi. Dalam perbincangan kita sebelumnya, konfrontasi ini biasanya berada dalam dua tegangan. Contohnya misalnya, tegangan tersebut yang di daerah kerap menggugat yang pusat misalnya. Atau juga misalnya yang populer kerap mencari tempat duduk sebagaimana yang katakanlah serius. Ada juga tegangan lain misalnya, yang kiri mencoba melawan yang kanan atau yang mungkin konotasinya apolitis. Tapi ada juga satu konfrontasi lain yang menarik untuk dibahas, yaitu adalah tegangan antara pusat dan daerah, atau lebih terutama Jakarta dan non-Jakarta. Terkait tegangan Jakarta dan non-Jakarta ini, dominasi Jakarta sebagai pusat produksi dan distribusi karya, terutama mengenai sastra Indonesia, nampaknya bisa kita telusuri hingga awal abad 20, bahkan mungkin bisa lebih awal daripada itu. Pada masa kolonial Belanda misalnya, Batavia itu sudah menjadi pusat perhitungan sastra berbahasa Melayu. Salah satu contohnya itu adalah dengan berdirinya Balai Pustaka sebagai penerbit kolonial pada 1917. Kemudian di luar posisi Batavia sebagai pusat perhitungan sastra tersebut, sebenarnya di luar itu berkembang ragam karya sastra populer di kota-kota seperti Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi ini ada misalnya roman pergaulan. Kemudian di Medan ada sebutan roman Medan. Dan juga ada juga kota-kota lain semisal seperti Solo, Surabaya, Sukabumi, Cianjur, dan juga kota-kota lainnya. Di luar hiruk-pikuk perlawanan terhadap dominasi Jakarta dalam sastra Indonesia ini, nyatanya mungkin penting bagi kita untuk menilai secara kritis terkait gerakan pusat dan daerah ini. Kita bisa mempertanyakan misalnya, pusat itu apa sih? Kemudian juga daerah itu sebenarnya apa sih? Nah, bersama saya sudah hadir Ibu Melanie Budianta. Ibu Melanie merupakan seorang akademikus, intelektual publik, aktivis, serta pengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, yang kali ini akan menemani saya ngomong-ngomong soal polemik seputar Jakarta yang bikin keki. Halo Bu Melanie. Halo, terima kasih telah memperkenalkan saya. Selamat sore. Selamat sore. Kita akan ngobrol soal tadi ya, tegangan tentang pusat daerah Jakarta dan Jakarta. Tadi di pengantar saya sudah memberi gambaran tentang Jakarta atau Batavia yang dulunya itu kerap katakanlah jadi pusat gitu. Tapi rasanya penting untuk pertama-tama mendudukan bagi Ibu, pusat itu identik dengan apa sih Bu? Kemudian daerah itu juga sebenarnya identik dengan apa ya? Ya, dua terminologi itu tentu tidak bisa dipisahkan dari konstruksi zamannya ya. Di mana dia berada dan bagaimana dia digunakan. Nah, kalau kita Anda mau kembali ke zaman kolonial ya, tentu yang dimaksud dengan pusat itu tentu saja pusat pemerintahan kolonial yang berlokasi di Batavia ya waktu itu ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa pemusatan itu bisa juga atau pemusatan atau pemikiran itu bisa juga datang dari berbagai arah ya. Bukan saja dari sebagai protes dari yang dipinggirkan ke pusat, tapi bisa juga merupakan pemosisian dari pusat juga. Ya, sebagai contohnya misalnya ketika zaman kolonial itu yang
buat terminologi bacaan liar itu adalah dari pusat gitu ya, artinya dari pusat pemerintahan atau pusat kuasa budaya politik kolonial ya. Jadi mereka yang membuat terminologi yang mendikotomikan mana yang bacaan yang seharusnya dianggap bacaan yang bisa diterima dan bacaan liar dalam tanda petik gitu ya. Jadi protes terhadap pusat daerah ini bisa dilihat dalam dinamika relasi kuasa yang cukup kompleks, tidak hanya dari satu arah saja. Oke. Artinya memang tadi saya ingin mengungkit bacaan liar itu apakah katakanlah di konteks masa kolonial itu bacaan-bacaan yang di luar balai pustaka misalnya. Betul. Jadi itu istilah yang muncul ya terhadap tadi yang Anda sudah sebutkan ya, berbagai macam produksi karya sastra dalam bahasa Melayu yang berada di luar balai pustaka. Itu kan sudah jauh sebelum balai pustaka berdiri sebetulnya, dengan adanya surat kabar berbahasa Melayu di berbagai tempat ya. Nah mereka sudah sejak dari 1865 sampai 1867 itu sudah membuat kolom-kolom rubrik-rubrik sastra ya. Ada cerita perjalanan, ada macam-macam puisi-puisi. Nah itu kalau kita telusuri dari sejarah surat kabar, kita bisa melihat jauh sebelum balai pustaka sudah ada. Dan bahasanya bisa beragam ya. Melayunya lebih merupakan Melayu yang populer ya, Melayu yang kemudian dikategorikan sebagai Melayu rendah gitu ya, atau Melayu pasar gitu ya. Karena apa? Karena Balai Pustaka ketika dia berdiri tahun 1917 ya, walaupun namanya masih bahasa Belanda waktu itu ya, mereka mempunyai suatu politik bahasa. Ya, yaitu memakai bahasa Melayu tinggi. Nah, itu sebabnya estetika atau politik bahasa itu dipakai sebagai inilah bacaan yang benar, yang lainnya bacaan liar yang berada. Karena mengapa disebut bacaan liar? Karena tidak terkontrol ya, itu satu. Tapi bukan hanya produksi yang ada di berbagai daerah melalui surat-surat kabar itu, ada juga produksi atau reproduksi karya sastra dari kelompok-kelompok yang mempunyai ideologi berbeda dari pemerintah kolonial. Misalnya terbitan-terbitan dari kelompok-kelompok dari gerakan kiri misalnya seperti Semaun dan kawan-kawannya yang beraliran sosialis dalam tanda petik ya. Itu. Nah itu kan di luar balai pustaka dan mereka cenderung kritis terhadap bentukan Belanda ini. Dianggap ini mewakili suara kolonial ya, yang punya kepentingan-kepentingan kapitalis dalam tanda petik oleh mereka ya itu ya. Jadi mereka juga disebut bacaan liar oleh balai pustaka. Jadi ini adalah pemosisian dari yang mempunyai otoritas gitu ya untuk reproduksi atau produksi yang dianggap sah oleh negara terhadap di luarnya. Itu konteks kalau kita kembali ke masa kolonial ya. Dan waktu itu ramai. Misalnya di surat kabar, kita punya surat kabar yang disebut Medan Priayi itu dari Bandung ya kan. Itu sudah 1867 gitu ya. Kemudian ada lagi macam-macam tuh. Ada Bintang Timur 1862, Biang Lalat 1867, banyak. Oke, berarti memang tegangan ini tadi sebagaimana yang kata Bu Melani, mungkin semacam strategi untuk di satu sisi menguatkan posisi kuasa begitu ya. Nah, kemudian kalau kita tarik ke tadi kan kita sudah ngomong tentang masa kolonial. Kalau kita tarik agak maju dikit ke katakanlah masa setelah kemerdekaan gitu. Nah, posisi kuasa ini sebenarnya masih berdampak nggak sih pada perkembangan sastra kita gitu. Setidaknya di masa itu katakanlah Orde Lama dan Orde Baru itu masih nampak nggak sih Bu? Di Orde Lama itu ada bergeseran menuju bahasa yang distandarkan ya. Sehingga memang publikasi dengan bahasa Melayu
pasar dalam tanda petik itu menjadi hilang nantinya, menjadi ke bahasa Indonesia yang standar. Jadi misalnya tulisan-tulisan Melayu Tionghoa yang waktu itu banyak ya, kemudian berorientasi kepada bahasa yang diseragamkan. Jadi ini politik bahasa ya di situ. Lalu tentu saja dalam perkembangan budaya ini tentu ada dinamika relasi kuasa, sumber-sumber atau akses terhadap budaya ya, pusat-pusat budaya ya, misalnya akses terhadap teknologi, akses terhadap komunikasi yang semakin bergeser ke arah ibu kota ya. Itu terjadi. Nah, dengan demikian memang terjadi ketimpangan tentu saja kalau kita boleh bilang, apalagi dari Jawa di luar Jawa ya. Dari aspek literasi, akses terhadap bacaan, akses terhadap pendidikan ya. Nah, ini nanti akan diperkuat lagi pada era Orde Baru ya. Nah, di Orde Baru itu kemudian dibuat konstruksi-konstruksi yang lebih formal, apa itu sastra nasional, sastra Indonesia, dan apa itu sastra daerah gitu ya. Itu kalau yang berbahasa daerah gitu ya. Itu. Lalu pusat dan daerah itu juga semakin menonjol pada era Orde Baru karena itu berkorelasi dengan sistem politiknya ya, yang sifatnya memang sentralistis. Ya. Jadi memang pusat sudah jelas, lalu yang lain disebut daerah, dan kemudian orientasi semua sangat sentralistis kebijakan dari pusat. Nah, ini tentu ada imbasnya ke kehidupan di dalam dunia kebudayaan, di dalam dunia sastra tentunya. Nah, ngomong-ngomong soal Orde Baru, sebenarnya di episode sebelumnya mungkin teman-teman juga di sini mengingat, jadi kami itu di episode lalu itu ngobrol seputar pasca modernisme, Bu. Tajuknya itu pasca modernisme dan sejak kala Orde Baru. Nah, di situ sebenarnya ada salah satu obrolan yang muncul itu mungkin semacam adanya pasca modernisme kan itu muncul dari katakanlah adanya ketidakpercayaan kepada yang tunggal misalnya, atau yang pusat, atau narasi-narasi besar gitu, atau narasi-narasi yang memiliki inti. Menyambung dari yang Bu Melanie sampaikan, selain gerakan politis tadi gitu, atau perjuangan yang ada di luar karya ini terkait pusat dan daerah, sebenarnya apa sih yang dibawa atau ditawarkan oleh katakanlah penulis-penulis yang memperjuangkan sastra daerah tersebut dalam katakanlah arena antara pusat gitu yang didirikan oleh Orba ini? Bukan sastra daerah ya. Kalau sastra daerah dalam definisi Orde Baru itu sastra berbahasa daerah gitu ya. Mungkin pada waktu itu sudah mulai ada dinamika sastra pinggiran, sastra pedalaman itu ya waktu itu pada tahun dari tahun 90-an dan sebagainya. Nah, di dalam politik bahasa maupun politik estetika itu sendiri, artinya estetika juga tidak bisa keluar dari masalah politik ya. Artinya ada relasi kuasa gitu. Muncul juga tadi seperti yang Anda katakan, semacam pemahaman atau sikap yang kritis ya terhadap estetika yang tunggal gitu ya, atau yang sifatnya mau menyeragamkan, atau yang menganggap bahwa estetika itu jatuh dari langit, dia itu universal, dia berlaku untuk seluruh seluruh dunia bahkan gitu ya. Jadi apa yang bagus tidak bagus itu ada satu kriterianya. Nah, ini yang mulai dipertanyakan dengan pasca modernisme itu ya. Dan saya kira sebelum pasca modernisme juga itu dikenal oleh teman-teman atau dipakai istilah itu, teman-teman di berbagai daerah terutama anak muda sudah mulai bermain-main lah ya. Mereka bermain-main dengan estetika yang ada gitu ya. Ya, salah satu contohnya adalah gerakan puisi beling ya. Ini yang di Bandung ya dengan Remi Silado dan tokohnya Remi Silado. Ini kan dengan salah satu majalah Anda
aktuel ya. Yang memuat sajak-sajak yang tidak sesuai dengan yang biasanya dianggap oleh kritikus-kritikus itu sebagai sajak-sajak yang indah, yang bagus atau yang gitu ya, dengan bahasa yang sopan, keteraturan dan estetika yang katakanlah berkelas gitu ya, dianggap berkelas. Ini mereka justru sengaja menolak itu dan memain-mainkannya gitu. Bahasa-bahasa gaul waktu itu, bahasa gaul bukan bahasa gaul sekarang ya, bahasa gaul pada masa 70-an, lalu berbagai macam cara yang tidak dihalalkan gitu ya, atau diharamkan untuk penulisan puisi. Dia tabrak saja gitu ya. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam bahkan juga bisa secara tipografi gitu ya, dan macam-macam ya. Walaupun yang seperti ini sudah ada pada zaman bacaan liar itu kok di Melayu Tionghoa udah banyak yang permainan seperti ini. Sudah bukan sesuatu yang baru gitu ya. Dan juga bahasa-bahasa yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang sehari-hari masuk dalam waktu itu juga ada kalau kita baca di Melayu Tionghoa gitu ya, tulisan-tulisan seperti itu. Nah ini mulai lagi dipermainkan ya, mencampur dengan visual agak-agak puisi konkret gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya gerakan dari teman-teman ini ingin menunjukkan bahwa estetika itu beragam. Tidak tunggal gitu ya. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Nantinya sastra pedalaman, sastra pinggiran sebetulnya bukan sekedar pemosisian ya. Kalau yang tadi kita bicarakan di awal kan pemosisian ya. Memposisikan ini sebagai di luar yang benar, yang sahih gitu ya. Atau memposisikan diri sebagai yang terpinggirkan. Ya, yang belum mempunyai akses gitu ya. Jadi bukan sekedar pemosisian, tetapi juga mencoba membuka ruang-ruang keragaman dalam bersastra gitu ya. Artinya tidak selalu seperti yang Anda bilang baik. Di sini juga ada baik yang mungkin menurut Anda belum tentu Anda tahu bahwa ini juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang bernilai sastra gitu ya. Jadi ada dua jenis, saya kira dua jenis tataran kalau kita melihat gerakan teman-teman ini. Bisa dari tataran yang sifatnya pemosisian terhadap relasi kuasa yang timpang, tetapi bisa juga merupakan ajakan untuk melihat keragaman yang ada dari berbagai lokalitas. Nah, saya juga membaca sedikit-sedikit mengenai geliat atau keasikan yang terjadi di luar Jakarta misalnya, atau daerah-daerah lain yang sebenarnya mungkin tidak sibuk mempersoalkan seorang yang pusat atau daerah gitu misalnya. Beberapa catatan saya misalnya munculnya dewan-dewan kesenian yang terjadi di Makassar, kemudian ada di Lampung dan juga kota lain. Selain ada dewan juga misalnya ada komunitas-komunitas sastra gitu yang muncul di Bali dan di Riau gitu yang menempuh cara-caranya sendiri, dan biasanya kegiatan itu kan membangun tradisi diskusi misalnya, kemudian ada juga lomba cipta puisi, menerbitkan jurnal. Di sini saya mencatat ada beberapa contohnya, misalnya ada Cak di Denpasar, kemudian ada juga jurnal Menyimak, judul tajuknya, dan Berbicara di Riau. Nah, ini kan sebenarnya lanjutan dari semangat pasca modernisme tadi ya, yang dibahas, dan yang Ibu sebutkan tadi kan sekaligus menunjukkan bahwa daerah atau yang di luar dari yang baik itu juga sebenarnya punya dayanya sendiri gitu, punya kekuatannya sendiri. Nah, saya mencatat ada juga nih yang sangat keras. Ini saya ingin memberi satu contoh, yaitu di 1990-an itu ada namanya Gerakan Revitalisasi Sastra Pedalaman. Itu muncul di 1990-an kalau nggak salah, menuju akhir Orba di Ngawi. Dia muncul dan
semacam memprotes gitu terhadap sastra, terhadap jenis-jenis sastra beserta tokoh-tokoh sastra yang ada di Jakarta gitu. Nah melihat kayak gini, tanggapan Ibu gimana sih? Gitu? Apakah ini tetap menurut Ibu tetap perlu dilakukan gitu ya? Apa aksi merebut kekuasaan tunggal gitu? Itu tanggapan Ibu gimana? Ya, kita kembalikan pada konteks pada masanya ya. Pada masa itu kita tahu memang bahwa semua sorotan media atau perhatian orang selalu berpusat pada apa yang diproduksi di Jakarta ya. Artinya kita tahu waktu itu ada majalah-majalah terkemuka di Jakarta, ada Horizon yang waktu itu ya. Kemudian tentu saja pusat-pusat hadiah-hadiah penghargaan sastra semua ada di Jakarta ya. Jadi memang kalau jauh dari Jakarta dan tidak sampai masuk ke dalam kamera Jakarta, maka dia tidak terlihat kan, begitu kan. Dan ketika panggungnya itu kemudian dimainkan oleh yang itu saja begitu ya, arenanya itu menyempit, tentu yang tidak masuk dalam arena itu, yang selama ini barangkali kurang masuk dalam sorotan pusat, itu merasa ini kok tidak adil ya, satu ya. Artinya bukan berarti bahwa kami tidak punya orang tokoh-tokoh yang bisa juga membuat karya yang baik gitu ya. Nah itu tidak masuk ke dalam sorotan gitu ya. Dan juga kemampuan untuk menangkap gitu ya. Indonesia itu kan begitu luas dan begitu beragam dan sastrawan begitu banyak. Apalagi kita tidak kurang sekali mempunyai orang yang mencatat, mengikuti, ini ya. Itu terus terang kritikus kita kan juga terbatas gitu ya. Dan juga jurnalis sastranya juga untuk menangkap gitu ya kegiatan-kegiatan di lokal terbatas waktu itu. Nah, saya kira kita mesti menempatkan di situ ya. Di situ revitalisasi sastra pedalaman itu merupakan pemosisian juga terhadap akses, terhadap relasi kuasa budaya yang tidak imbang, itu satu. Dan kedua, mereka juga ingin menunjukkan bahwa di berbagai daerah itu, kita pakai daerah juga ini, Jakarta juga daerah gitu ya. Di berbagai lokalitas itu ada juga keragaman estetika lokal yang barangkali mewarnai juga produksi sastranya gitu ya. Dan bagaimana keragaman tradisi lokal itu masuk ke dalam sastra kontemporer, berdialog, menghasilkan jenis-jenis karya baru. Barangkali itu perlu dilihat gitu ya. Nah, itulah yang disuarakan oleh sastra pedalaman. Itu saya kira itu salah satunya, dan saya kira itu penting ya yang disampaikan. Contohnya aja ketika misalnya saya membeli koran lokal ya di Bali misalnya gitu. Lalu saya membaca kolom puisi atau kolom sastra, ada ragam-ragam yang tidak saya kenali gitu. Ya, yang ragam-ragam yang khas gitu ya. Dengan format puisi lokal gitu ya, yang nuansa kebaliannya itu sangat mewarnai gitu ya. Yang barangkali itu perlu dipelajari gitu ya. Nah, yang seperti itu saya kira inti dari apa yang dikatakan revitalisasi sastra pedalaman ya. Mereka juga ingin agar pendataan itu ada. Nah, masalah pendataan. Terus terang saja. Kalau kita lihat siapa yang mencatat, bagaimana mereka masuk dalam sejarah sastra, ya, itu kan praktis yang ada hanya yang ada bermain di sentral saja, yang mempunyai akses ya, itu yang diperhatikan. Ketika penulisan sejarah sastra langsung dilakukan, apakah kita bisa menggapai yang tadi saya katakan geliat di sastra di Bali dengan berbagai macam? Kan tidak. Nah, ini kan suatu hal yang penting juga, bukan hanya untuk ekspresi, tetapi juga sejarah sastra kita. Ya, dari segi akademis, dari segi ingatan kolektif kita gitu ya. Mereka lewat saja, tidak ada yang mencatat misalnya gitu.
apakah mereka ada yang mendata misalnya. Kalau dulu kita punya Kori Layon Rampan yang bisa mencatat. Tokoh-tokoh seperti itu ya. Yang bisa mencatat, tapi itu saya kira masih perlu dilakukan. Ya, baik. Bu, setelah katakanlah setelah Orde Baru, kemudian kita tarik hingga saat inilah, situasi saat ini. Panggung-panggung untuk katakanlah menampilkan karya sastra itu kan menurut saya rasanya udah merata. Jadi tidak terlalu terpusat ke satu tempat tertentu gitu. Contoh-contohnya misalnya bermunculan festival-festival gitu yang mungkin nggak lagi di Jakarta gitu. Itu kan menunjukkan apa ya? Ya mungkin jaringan udah melebar gitu. Nah, hal ini lantas menurut saya membuat apa ya, posisi dalam tanda kutip anasir pusat, katakanlah seperti TIM atau Taman Ismail Marzuki, atau misalnya majalah-majalah sastra seperti Horizon gitu, masih ada tapi udah nggak jadi dalam tanda kutip sumber legitimasi gitu kan, karena tadi ya kemerataan tadi gitu. Nah, apakah Ibu Melani melihat hal seperti ini juga, Bu? Kalau iya, apa yang kemudian masih bisa diberikan oleh dalam tanda kutip pusat legitimasi tersebut gitu terhadap perkembangan sastra atau mungkin bidang humaniora pada luasnya. Dalam konteks saat ini memang istilah yang tadi kita awali ya, pusat dan daerah itu mungkin sudah kurang relevan atau kita anggap basi ya. Kita harus dudukkan lagi dalam konteks saat ini. Sekarang reformasi adalah era desentralisasi. Kita tahu kan? Nah, jadi di berbagai lokalitas mereka mempunyai ruang untuk kemudian membangun pusat-pusat mereka sendiri ya. Membuat ekosistem gitu ya. Membuat ekosistemnya sendiri, walaupun itu juga bisa kemudian diprotes juga tidak memasukkan unsur-unsur lain ya. Ya, karena kan di tiap lokalitas ada keragaman juga gitu ya. Kadang-kadang bahkan di lokalitas dimanapun kita seringkali merupakan juga mana yang punya relasi kuasa lebih dominan, mana yang ada. Jadi pusat dan daerah pasti ada gitu ya. Artinya sekarang ini sudah zaman desentralisasi gitu ya. Sehingga memang sudah tidak relevan lagi untuk mengatakan pusat dan daerah ya. Artinya kalau kita lihat festival sastra yang ada di berbagai daerah, ada di mana-mana ya, macam-macam ya. Ini ada di kayak Makassar misalnya. Makassar itu sudah Makassar Literary Festival. Itu bahkan mengundang dari luar negeri ya. Mengundang juga teman-teman dari Jakarta gitu ya. Kemudian yang di Banjarbaru ya, itu literasi ya, Banjarbaru, lalu mereka buat macam-macam itu. Festival puisi hujan gerimis gitu ya. Bahkan ASEAN mereka juga masuk dalam cakupan mereka gitu ya. Jadi di tiap-tiap lokalitas di berbagai kota atau dari pusat-pusat budaya di berbagai tempat di Indonesia ini mulai muncul gairah-gairah seperti itu. Yang tidak lagi menunggu persetujuan dari Jakarta atau dan sebagainya. Mereka langsung bisa mencari jejaringnya sendiri, jejaring di luar, dan bahkan mereka mendatangkan, memberikan undangan, karena kita tahu juga bagaimana sekarang pendanaan itu kan pemerintah daerah mempunyai alokasi dana. Bahkan sampai desa-desa mempunyai alokasi dana, ya kan, dana desa jadi ada kekuatan lah untuk membangun itu sendiri, membangun gairah sastra dan budaya sendiri, dan itu sangat penting, sangat penting. Mengapa? Karena jumlah rakyat kita kan banyak sekali, ya, tapi berapa tinggi literasi mereka, ya kan? Literasi baca tulis kita, literasi budaya kritis kita kan termasuk yang rendah. Ya. Dan kalau kita menunggu semuanya diatur oleh pemerintah pusat pasti tidak mungkin. Dan sekarang sudah bukan pemerintah pusat lagi yang punya seperti itu, sudah diserahkan kepada di tiap-tiap pemerintahan daerah ya kan. Maupun juga seperti Anda katakan
kepada dewan-dewan atau kepada badan-badan budaya, badan bahasa, taman-taman budaya di berbagai daerah, bahkan juga komunitas ya yang membiayai dari dirinya sendiri, artinya mereka membangun sendiri, mencari modal sendiri dan sebagainya. Saya kira ini tugas kita bersama ya, karena kalau tidak literasi ini tidak akan membaik. Justru geliat itu harus kita sangat syukuri dan kita dukung, seperti Anda bilang ya jejaring itu, kita melalui jejaring. Bukan lagi melalui birokrasi, bukan lagi melalui semacam hierarki, karena tidak ada hierarki lagi ya sekarang. Jadi jejaring saja, jejaring antar sastrawan, jejaring antar komunitas yang saling membantu satu sama lain. Kalau di Makassar sedang ada apa, kita kirim panel untuk membahas apa. Kalau di Banjarbaru sedang ada apa dan sebagainya ya. Jadi sifatnya seperti itu saat ini. Dan jangan lupa digital. Itu adalah arena yang juga memerdekakan, artinya memberikan akses, tapi juga banyak menggelisahkan pemikir-pemikir sastra pada masanya. Anda ingat gerakan Saya Bersastra? Itu tahun 90-an kalau nggak salah ya. Itu kan mereka mengatakan sastra sekarang tidak lagi yang dicetak di horizon gitu ya. Tapi kita bisa sastra digital gitu. Lalu pertanyaannya, emang sastra digital beda dengan sastra cetak misalnya begitu ya. Nah, perdebatan itu muncul gitu kan. Sastra digital ya bisa pakai macam-macam, ada gambar. Tapi apakah cuma itu? Ada yang bertanya kan apakah itu hanya sekedar menambah-nambah begitu ya? Apakah lalu ada pertanyaan juga soal mutu. Kalau semua orang bisa langsung mengunggah karya sendiri, seleksinya lalu di mana? Bagaimana dengan mutu? Nah, itu hal-hal seperti itu ya. Itu sah-sah saja untuk dipertanyakan, tetapi itu menarik menjadi semacam keramaian ya. Jadi kita bisa berdiskusi, berbincang. Lalu siapa yang mengkurasi, katakanlah gitu, seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya cetak ya. Ranahnya sekarang sudah di digital. Internet. Nah, Bu Milni, sekarang kalau misalnya daerah sudah bisa bikin apa aja, Bu? Saya jadi ingin tahu apa sih keunggulan yang bisa mereka tawarkan, dalam artian misalnya dari festival-festival yang dijalankan, misalnya tadi kan kita sudah menyebut beberapa. Apakah keunggulan itu misalnya seperti proses kuratorialnya misalnya yang lebih distintif, atau misalnya presentasi programnya gitu. Kemudian apakah menurut Ibu terlihat semacam ada ambisi untuk menjadi dalam tanda kutip pusat-pusat baru, Bu, yang dilaksanakan oleh teman-teman ini gitu. Apalagi sekarang tadi sebagaimana Ibu sampaikan, persaingannya udah luas lagi, tidak hanya katakanlah secara kewilayahan, tapi juga ada dunia digital gitu yang bikin geliat ini bisa lebih bebas gitu. Nah, menurut Ibu gimana? Bagus sekali kalau mereka punya ambisi untuk jadi pusat-pusat baru. Semakin banyak pusatnya semakin bagus. Tidak hanya satu, tapi ada 10, 20, 30, 40. Sebanyak mungkin kita mereproduksi itu dan bisa dalam tataran internasional. Kenapa tidak gitu ya? Itu satu. Tentu saja harus bersaing, mau tidak mau ya. Karena mencari keunggulannya sendiri, mencari juga ruangnya sendiri yang khas gitu ya. Apa yang mau ditawarkan, perspektif apa atau aspek apa yang mau ditonjolkan oleh mereka. Dan tentu saja kurasinya sangat penting. Saya kira kurasi itu adalah kunci ya. Bagaimana mengkurasi sastrawan-sastrawan yang tadinya tidak terlihat, misalnya begitu ya. Dari komunitas-komunitas yang kita tidak punya akses terhadap mereka, tapi teman-teman di lokalitas yang berbeda itu punya akses dan dia tahu keunggulannya apa dan bisa menunjukkan, dan juga bisa membuat dialog atau debat-debat estetika yang baru gitu ya. Ya, mengisi seperti itu sangat diharapkan ya. Dan diharapkan. Jadi tidak
bukanlah sesuatu yang negatif kalau mereka punya ambisi, ya itu justru sangat bagus saya kira. Nah, tadi sempat dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Melanie, ketika semuanya bisa menjadi pusat gitu. Nah, sekarang menurut Ibu apa yang gimana ya mungkin aku bertanyanya, apa yang penting dan berharga ketika kita hendak menilai mutu sebuah karya seni atau karya sastra mungkin? Ya, jadi namanya mutu itu tentu saja sebuah konstruksi ya. Kita punya standar-standar apa dari segi macam-macam itu aspek yang bisa kita nilai ya. Dari segi kebahasaan gitu ya. Tentu itu juga harus melihat apa namanya eksperimentasi tidak kaku ya. Melihat pembaharuan yang seperti dilakukan puisi beling itu kan ya. Nah itu. Jadi konstruksi estetik itu juga terus berkembang. Karena berkembang karena apa? Karena ada inovasi baru. Nah, bagaimana kita bisa menangkap inovasi-inovasi itu ya? Dari geliat sastra di berbagai tempat itu tadi. Dan bagaimana inovasi itu bisa mengisi dan menjadi semacam dialog yang menumbuhkan kesastraan kita sehingga menjadi semakin beragam, semakin kaya dan semakin tinggi estetikanya karena ya diasah ya. Itu kan suatu pengasahan ya. Bagaimana kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Estetika itu juga merupakan persaingan dari diri kita sendiri sebagai seorang seniman ya. Kita menjadi yang terbaik dari kita sendiri dengan membaca dan membuat referensi, memperkaya referensi kita. Nah ini adalah salah satu juga bagian memperkaya referensi. Ya. Bukan berarti lalu misalnya kalau yang Anda tinggal misalnya di Sumatera atau di Banjar atau di Papua, Anda tidak boleh lagi mengacu pada sajaknya Sapardi Djoko Damono gitu ya. Kok masih mengacu pada Jakarta? Ya jangan begitu gitu ya. Karena ini milik semua. Yang ada di Jakarta atau yang dimanapun itu adalah milik semua. Kita justru semakin kaya berdialog, memperkaya referensi kisah bukan hanya pada Sapardi tapi juga mungkin yang global gitu ya. Dan kemudian mengolahnya sesuai dengan apa ya pengalaman hidup keseharian yang barangkali berbeda. Di Jakarta mungkin berbeda dengan di Papua. Ada pengalaman keseharian, ada aspek-aspek yang mungkin tidak terbayangkan di daerah lain gitu yang muncul. Misalnya di Korilayan Rampan itu ritual misalnya ya, ritual-ritual yang sangat magis misalnya yang mungkin tidak terbaca oleh tempat lain gitu ya. Sedangkan yang di tempat lain aspek yang berbeda pula gitu ya. Nah ini menjadi kekayaan kita gitu. Dan terus harus ditajamkan juga oleh saya kira kritikus-kritikus yang dari berbagai daerah ya, tidak hanya dari satu tempat yang menguasai perbendaharaan budaya lokal setempat yang bisa juga menguasai juga apa yang ada di berbagai tempat lainnya ya, sehingga dia bisa secara jeli mengungkapkan apa sih sebetulnya yang dipermainkan dalam karya ini gitu ya. Kalau kita sempit, bacaan sempit, lalu wawasan kita hanya terbatas, kita mungkin tidak bisa melihat permainan-permainan referensi, permainan estetika yang muncul, misalnya bagaimana yang sifatnya lokal, format bentuk-bentuk sastra lokal tradisi itu atau itu masuk kemudian diinovasikan, didialogkan lagi, dimunculkan menjadi sesuatu yang baru ya di sastra kontemporer. Nah, kejelian-kejelian itu perlu diasah. Jadi kita memang memerlukan bukan hanya sastrawan, tapi kita memerlukan juga pembaca-pembaca ya. Orang-orang yang bisa menjadi kurator, yang orang-orang yang bisa menjadi kritikus dalam arti menjembatani dialog-dialog budaya di berbagai daerah. Jadi tugas kita masih banyak. Nah, tapi menurut Ibu ada nggak hal yang urgent yang perlu kita lihat sebagai dampak dari meratanya geliat sastra ini gitu. Misalnya hari ini kita banyak mendengar cerita tentang cerita dalam tanda kutip sejarah alternatif gitu Ibu, yang
muncul dari kalangan karya-karya penulis di Timur, misalnya seperti Felix Nesi. Ibu melihat ada nggak sih urgensi itu? Oh ya, sangat. Kita memerlukan itu ya, perspektif-perspektif alternatif, hal-hal yang tidak pernah tersuarakan sebelumnya gitu ya, terutama dari pengalaman-pengalaman yang barangkali tidak selalu menyenangkan gitu ya, dari teman-teman berhadapan dengan berbagai macam hal ya. Nah itu saya kira akan sangat memperkaya perbendaharaan kosakata sastra kita dan juga perbendaharaan kemanusiaan kita ya. Jadi kita lebih peka, kita bisa lebih hal-hal dalam kehidupan yang tadinya kita tidak alami, bisa kita alami melalui karya-karya mereka. Ya, oke baik. Berarti memang urusan pusat daerah ini kayaknya udah nggak relevan lagi Bu ya. Tapi banyak cara untuk menilai katakanlah mutu atau estetika dari karya sastra gitu. Dan justru kita harus mungkin semacam merayakan ya persebaran dan juga keragaman dan juga munculnya katakanlah katung-katung baru di Indonesia ini. Ya, baik teman-teman, demikianlah ngomong-ngomong saya dengan Ibu Melanie. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah misalnya Jakarta ini masih bikin keki nih teman-teman? Terima kasih Ibu Melanie atas waktu dan obrolannya. Saya senang bisa ngobrol dengan Ibu. Ya. Sebetulnya tadi ada satu ya. Artinya begini, betul saya setuju dengan Anda bahwa pusat dan daerah itu sudah artinya saat ini perlu dikontekstualisasi pada saat ini, jadi mungkin tidak relevan lagi gitu ya, sudah berbeda. Tapi pada saat yang sama kita tetap perlu selalu kritis pada relasi kuasa yang ada dan akses ya, akses terhadap sumber daya sastra dan budaya yang ada, apakah sudah cukup tersebar ya. Apakah literasi itu juga sudah menyebar ke yang lain? Nah itu tetap harus kita perhatikan. Jadi artinya kita bisa mengambil hikmah dari polemik atau Anda mengatakan konfrontasi tadi antara pusat dan daerah itu sebagai suatu peringatan ya, bahwa kita tetap harus kritis terhadap akses, terhadap ketimpangan, terhadap literasi, kemerataan literasi di berbagai tempat. Itu tetap baik. Ya betul. Ya saya pikir itu catatan penting ya teman-teman yang perlu terus kita ingat dan terus kita kawal. Nah kalau menurut teman-teman sekalian, apalagi nih catatan-catatan atau hal yang perlu kita kawal demi merawat dan juga memperluas akses sastra kita hari ini. Baik, terima kasih Bu Melanie. Teman-teman jangan lupa ikuti terus kanal Siniar Salihara di Spotify, Apple Music, dan Noise, serta tonton video lengkap ngomong-ngomong soal ini di kanal YouTube Komunitas Salihara. Terima kasih telah mendengarkan ngomong-ngomong soal polemik dalam sastra dan seni. Nantikan serial terbaru dari Siniar Salihara berikutnya. Sampai jumpa.